Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan tentang tafsir yang terkait dengan ayat-ayat HTN, ayat yang terkait hukum tata negara. Pertemuan ini kita membahas tentang wawasan HAM. Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam surat Al-A'raf ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kemudian di dalam Al-A'raf ayat 25, qala fiya tahyawna wa fiya tamutu wa minha tukhrajun. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, ihbitu, turunlah kamu, ba'dukum li ba'din adu, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26-25 mengatakan, qala fiya tahyawna wa fiya tamutu wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di sanalah kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana kamu akan dibangkitkan. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan masalah wawasan HAM, di mana ayat ini adalah ayat yang bicara tentang sejarah daripada Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, di mana Allah Ta'ala pernah memerintahkan bersujud kepada para malaikat iblis untuk bersujud kepada Adam. Tapi sujud kepada Adam adalah bukan sujud dalam rangka menyembah, tapi sujudul ihtiram, sujud sebagai sebuah bentuk penghormatan, mengapresiasi akan keberadaan Adam sebagai nabi ya. Tetapi perintah yang Allah serukan, yang Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis itu, iblis menolak ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu diterangkan bahwa iblis mengatakan bahwa bagaimana kami akan menyembah atau memberikan apresiasi kepada Adam, khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau telah menjadikan Adam dari tanah dan engkau menjadikan aku dari api ya. Jadi tafsir ayat sebelumnya adalah, ayat ini menerangkan bahwa setelah Allah Ta'ala merintahkan iblis keluar dari surga karena keangkuhan dan kesombongan, maka dia menyuruh Adam agar menempati surga bersama istrinya Siti Hawa dan membolehkan mereka makan segala apa yang di dalamnya dengan sepuas-puasnya, kecuali satu pohon yang tentunya di dalamnya apabila mereka melanggar larangan itu maka berarti telah melakukan kedzaliman dan melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah perbuatan dosa. Ketika iblis mengetahui dan melihat kebebasan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Adam dan istrinya begitu luas dalam surga dan kesenangannya yang begitu banyak, ia merasa tidak senang dan timbul rasa dengki dan benci. Mulailah dia berupaya untuk menipu Adam dan istrinya agar kebebasan dan kesenangan yang diberikan Allah kepada Adam dan istrinya di dalam surga hilang dan lepas darinya. Akhirnya dia menemukan sebuah cara, lalu dibisikkannya ke dalam telinga keduanya, wahai Adam, tahukah kamu kenapa Allah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya, Allah menyebutkan wala taqraba
hadis secara takuna minadz zalimin, wahai Adam, takwa kamu, kenapa Allah melarang kamu kedua mendekati pohon itu dan makan buahnya? Sebenarnya larangan itu adalah maksud agar kamu berdua tidak seperti malaikat yang punya kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi Adam ternyata terbujuk oleh rayuan daripada iblis, ya, sehingga iblis berusaha untuk menguatkan bisikan jahat dan tipu dayanya dia bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa sebenarnya dia adalah pemberi nasihat yang benar-benar menginginkan kebahagiaan keduanya dan apa yang dinasihatkannya agar itu adalah benar. Al-Quran tidak menyebutkan nama istri Adam itu. Kemudian ketika Adam tidak melanggar perintah Allah Ta'ala dan memakan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 24 ini, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Wahai Adam, turunlah kamu di mana kamu sebagian dan yang lain akan menjadi saling bermusuhan. Ya, Allah beri, turunlah kamu dari bumi, turunlah kamu dari surga dan kamu akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Bumi adalah tempat kamu, kediamanmu dan kesenangan kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan persoalan masalah hak asasi manusia, ya, di mana kita tahu bahwa hak asasi adalah salah satu hak yang dimiliki oleh manusia, di mana hak asasi adalah merupakan hak yang merupakan unsur yang normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Kemudian hak merupakan, jadi pengertian hak adalah salah satu hak adalah sesuatu yang menyatu yang terkait dengan ruang lingkup, kemudian penerapan dan hak pihak-pihak yang tersedia dalam penerapannya, ya. Oleh karena itu hak merupakan kata yang tidak dapat asing. Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling akrab dengan kebenaran, keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia serta makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada diri siapa saja. Di antaranya adalah hak kemerdekaan, hak makhluk, dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, dan hak untuk memberi dan hak untuk menerima, hak untuk saling melindungi dan hak melindungi, hak untuk saling dilindungi dan melindungi, dan sebagainya. Hak asasi merupakan salah satu hak yang universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Oleh karena itu, maka di dalam Piagam PBB tahun 1948 pasal 1 Deklarasi HAM sedunia menyebutkan bahwa seluruh manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan haknya. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan saling bergaul dalam semangat persaudaraan. Deklarasi PBB itu memberikan penjelasan seperangkat hak-hak dan hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaan sebagai manusia. Oleh karena itu, hak tersebut bersifat universal, ya, dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak tersebut mungkin saja dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan. Itu adalah menyangkut hak yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu di dalam Al-A'raf ayat 245 ini adalah hak yang dimiliki oleh Adam dan Hawa, di mana Allah Ta'ala telah memberikan kebebasan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ketika berada di surga. Tapi karena Adam melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala,
maka Allah Ta'ala mengusirnya dari surga dan diturunkan ke bumi ini, ya. Itu karena Adam dianggap telah melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Ada seorang penulis, ya, ahli teori politik dari Amerika bernama Thomas Paine, ya, yang menuliskan bahwa pengertian HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya di antara hak jenis ini tercakup hak intelektual, hak berpikir, hak dan segala hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanan sendiri dan kebijakan sendiri asalkan tidak merugikan hak asasi orang lain. Dalam adapun konsepsi ciri-ciri HAM adalah sebagai berikut. Pertama, ada hak tidak perlu diberikan. Hak asasi berlaku dan dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan etis, pandangan politik, dan asal-usul sosial bangsa, dan semua manusia lahir dengan martabat yang sama. Yang kedua adalah HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun yang punya hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Nabi Adam alaihissalam ketika diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan yang serba ada di surga, tetapi karena Adam melanggar sebuah aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala, maka Allah memberikan sebuah sanksi, dikeluarkan dari surga untuk hidup di alam dunia, ya, untuk hidup di bumi ini adalah sebagai salah satu kesalahan yang dianggap itu adalah merupakan sebuah dosa yang dianggap bagi Adam, dan Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan menerima taubatnya, ya. Kemudian Nabi Adam dipisahkan oleh Allah Ta'ala dengan Hawa dalam sebuah rentan waktu yang cukup lama, ya. Dan Nabi Adam bertemu dengan Hawa, pertemuannya itulah di tempat yang namanya Arafah, ya. Makanya kalau orang haji, salah satu inti daripada ibadah haji adalah di Arafah, wukuf di Arafah, berdiri di Arafah. Itu adalah sebuah area tempat di mana inti haji itu adalah al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah, di mana manusia untuk mengenal jati dirinya, untuk melakukan sebuah evaluasi, melakukan kontemplasi terhadap perjalanan hidup manusia, untuk melakukan evaluasi berbagai macam apa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan oleh karena itulah maka ketika orang haji, maka rukun haji adalah wukuf di Arafah, ya. Wukuf di Arafah, ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW juga mendeklarasikan tentang sebuah pidato yang mencakup persoalan ayuhan nas, ya, kullukum min Adam wa Adam min turab, ya. Baik manusia, aslinya kalian semuanya adalah berasal dari Adam, dan Adam adalah berasal dari tanah, ya. Itu adalah sebuah pidato yang disampaikan Rasulullah pada waktu haji wada, ya, pada waktu haji wada. Dan terkait dengan persoalan HAM tentang hak asasi manusia, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya. Kata kunci dalam kalimat adalah bangsa dan kemerdekaan. Esensi dari kata kunci adalah kemerdekaan sebagai hak, ya. Artinya bahwa setiap manusia adalah punya hak untuk merdeka, ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, sebelum diamandemen dalam Undang-Undang Dasar 45 secara eksplisit perlindungan HAM hanya termuat dalam pasal 17, 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Ya, 3 pasal tersebut berisi tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan berpikir, hak bekerja dan hidup, dan kemerdekaan agama. Kemudian di dalam setelah amandemen dalam pelindungan tentang HAM di Indonesia, terlihat dalam pasal 2 amandemen
dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa pengaturan tentang HAM dalam Konstitusi Indonesia terlihat di dalam bab 10A tentang hak asasi manusia, dan amandemen Undang-Undang 45 diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C amandemen Undang-Undang 45 ya. Dalam pasal 28 amandemen sampai dengan pasal 28A sampai pasal 28C merupakan ketentuan pokok HAM yang termuat dalam Pembukaan Dasar 45 yang penjabarannya hak kebebasan tentang hak kebebasan untuk memeluk agama. Bicarakan dalam pasal 8E ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kemudian hak kebebasan untuk hidup dan dijabarkan dalam pasal 8A, pasal 8G ayat 1, 2, pasal 28H ayat 1, pasal 8I ayat 2, ayat 1, ayat 2 dan pasal 8C ayat 1. Kemudian hak kebebasan untuk berkumpul dijabarkan dalam pasal 28B ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 4, pasal 8E ayat 1 dan ayat 3, pasal 8F amandemen Undang-Undang 45. Yang kemudian D adalah hak kebebasan berpolitik dijabarkan dalam 28D ayat 3, 28E ayat 2 dan ayat 3 amandemen 45. Hak kebebasan untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan adil di dalam pasal dijabarkan dalam pasal 8C ayat 1, 28D ayat 1, ayat 2, pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4 amandemen 45. Itulah pasal-pasal yang terkait dengan adanya pengaturan tentang HAM dalam konstitusi di negara kita. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 39 ayat Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam pasal 1 angka 1 menyatakan hak asasi manusia adalah seperakat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan manusia. Kemudian di dalam rincian tentang HAM dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 39 ayat Undang-Undang nomor 39 tahun 90 tentang HAM, yaitu disebutkan hak untuk hidup sebagaimana tertera dalam pasal 9, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri tertera dalam pasal 11, hak memperoleh keadilan pada pasal 17 dan pasal 19, hak kebebasan pribadi dalam pasal 20 sampai pasal 27, hak atas rasa aman tertera dalam pasal 28 sampai 35, hak atas kesejahteraan tertera dalam pasal 36 dan pasal 42 sampai pasal 42, hak turut serta dalam pemerintahan tertera dalam pasal 43 sampai 45. Yang I adalah hak wanita tertera dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 dan hak anak tertera dalam pasal 52 sampai pasal 66. Itu adalah undang-undang yang mengatur tentang adanya HAM ya. Terkait dengan surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 36 dan ayat 21. Di sini Allah menyebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya. Wahai manusia, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 36 ya. Al-Baqarah ayat 36 Allah menyebutkan
fa'azallahum asyaitanu fa'azallahum asyaitanu fa'azallahum asyaitanu fakhrajahuma mimma kana fihi wa qul lafadhu ba'du li ba'din adu walakum bil adi mastaqaru wa mata'ul ila akhir. Ya. Dalam Al-Baqarah, ya, dalam Al-Baqarah ayat 21 Allah menyebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat Al-Baqarah 21 ini Allah menyerukan kepada manusia ya ayyuhan nasu ubudu. Jadi kalau kita kaitkan dengan hak yang melekat pada manusia adalah bagian daripada HAM, ya, di mana manusia berhak untuk melaksanakan sesuai dengan beribadah sesuai dengan keyakinannya, ya. Di dalam pasal 28, ya, pasal 28 A sampai dengan pasal 28C, di dalam pasal 28, ya, kebebasan 28E, ya, kebebasan memeluk agama yang dijabarkan dalam pasal 28E ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam surat Al-Baqarah ini ayat 21 Allah menyebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 1, wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, ya. Dalam ayat 21 ini Allah memberitakan ubudu, ya, ubudu, ya, abida ya abudu, ubud, ya, al-ibadah, ya, beribadah adalah akar kata dari bahasa Arab abada ya'budu abdan wa ibadatan, ya. Ibadah artinya adalah merendahkan diri, taat, tunduk, patuh dan mengikuti. Itu adalah makna secara ibadah. Adapun secara istilah bahwa ibadah adalah sesuatu sebutan bagi ucapan, sikap dan perbuatan yang dapat mendatangkan cinta dari itu Allah Ta'ala. Jadi kullu amalin yutaqu limaratillah fa huwa ibadah. Bahwa segala aktivitas manusia di mana dilakukan hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala adalah ibadah. Ibadah adalah merupakan salah satu hak Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak menerima ibadah makhluk selain Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 Allah menyebutkan wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Jadi ibadah ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 disebutkan di dalam pasal 28E adalah merupakan hak kebebasan yang diberikan oleh manusia, oleh undang-undang bagi manusia adalah hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, ya. Nah, itu adalah dijabarkan dalam pasal 28E ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya. Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ini adalah ayat yang memberikan jaminan kebebasan manusia untuk beribadah sesuai dengan apa yang diyakini. Para ulama fikih mengartikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Kullu amalin yutaqu limaratillah adalah namanya ibadah, ya. Di dalam Al-Quran terdapat 270 kata yang diturunkan dari kata abadah. Jadi saking begitu banyaknya, ya, sampai memuat 270 kata di dalam turunan dari kata abadah. Di antaranya ada yang bermakna beribadah kepada selain Allah, ya. Artinya beribadah kepada taghut, ya. Beribadah kepada setan. Ya, kalimat-kalimat dalam bentuk perintah menunjukkan wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan agar jangan beribadah kepada selain Allah. Dalam ayat ini
ayat 21 ini manusia diperintahkan untuk beribadah hanyalah kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina minkum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini seruan secara universal kepada manusia agar manusia menyembah kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan, ya. Dalam tafsir ayat 21 ini yang terkait dengan masalah HAM di dalam pasal 28, ya, antara lain bahwa ayat 21 ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada manusia, ya, agar manusia hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Perintah ini diperintahkan, disuruhkan hanya kepada seluruh manusia sejak zaman dulu sampai dengan perantaraan rasul-rasul yang setelahnya. Di dalam surat An-Nahl ayat 30 Allah menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul dan untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut, ya. Taghut adalah semua kesembahan yang selain Allah, itu namanya taghut. At-taghut huwa kullu ma'budan min dunillah. Kemudian bahwa kita tahu bahwa setiap rasul memulai dakwahnya dengan seruan kepada kaumnya hanya menyembah pada Allah, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 59, faqala ya qaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Ini adalah ayat yang bicara tentang Nabi Nuh, ya. Lalu dia berkata, ya qaumi ubudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ya. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah merupakan salah satu hak yang melekat pada diri manusia. Beribadah pada Allah adalah menghambakan diri kepadanya dengan penuh kekhusyuan, memurnikan ketaatan hanyalah kepada Allah Ta'ala, karena merasakan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, menguasai, memelihara, dan mendidik seluruh makhluk, ya. Ibadah seorang hamba sebagaimana disebutkan itu adalah akan dinilai Allah menurut niat hamba, ya, yang akan melakukannya. Pada ayat ini Allah juga menyebutkan dengan Rob, ya, dengan menyebutkan dengan Rob. Kemudian ini dengan perkataan ya ayyuhan nasu butu rabbakumul ladzi, robba. Kemudian dengan kata-kata alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Hal ini memberikan pengertian bahwa Allah telah menciptakan manusia, mengembangbiakkannya, memberikan tauhid, menjaga dan memelihara, dan memberikan nikmat agar dengan nikmat itu manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Tugas sebagai khalifatullah, ya. Tugas sebagai khalifatullah. Agar manusia menghamba hanyalah kepada Allah Ta'ala. Semua rahmat tersebut diberikan kepada manusia sejak permulaan adanya sampai akhir kehidupannya di dunia ini. Barang siapa yang bersyukur nikmat Allah Ta'ala maka akan ditambahkannya. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ita'atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari maka pasti adabku sangat berat. Dengan beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Al-Baqarah tadi itu, manusia akan terhindar dari adab Allah dan dia akan mencapai derajat yang tinggi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 36, ya. Al-Baqarah ayat 36, Allah menyebutkan wa qulna ya tamaskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsuma wa la taqraba lisyajarata fatakuna minadh dhalimin.
Jadi ayat 35, kemudian ayat 36, fa'azallahum asy-syaitanu anha faruja ma kana fi wa qulna fitu ba'dul ibadin adu falakum bil adi mustaqarru wa mata'un ila akhir. Ini adalah ayat yang terkait dengan masalah Adam dan Hawa ya. Ketika Adam hidup di surga dengan kehidupan yang berlimpah, berbagai macam nikmat yang dinikmati yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan ketika melihat seperti itu maka iblis merasa dengki dan mencoba membujuk ya untuk melanggar terhadap aturan-aturan larangan-larangan Allah Ta'ala. Maka Nabi Adam ya, tergodalah dengan bujukan daripada setan atau iblis ya, wala taqrabu lisyata fatakuna minadh dhalimin. Nah, karena Adam adalah melanggar terhadap aturan-aturan yang digariskan Allah Ta'ala, dan makanya iblis berusaha untuk menjerumuskan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, fa'azallahum asy-syaitanu anha fahuja ma kana fi wa qulna khudhu ba'du kulli ba'din walakum bil ardi mustaqarrun wa mata'un. Lalu setan memperdayakan keduanya Adam dan Hawa dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu akan ada di tempat tinggal dan kesenangan bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Ini adalah Al-Baqarah ayat 26 ya, di mana Nabi Adam ketika sudah melakukan pelanggaran yang merupakan sebuah perbuatan yang dianggap larangan Allah Ta'ala, maka Allah memberikan sebuah sanksi, yaitu dikeluarkan dari surga. Kemudian dalam ayat 36 ini dalam ayat 36 ini dijelaskan bahwa sebagaimana saya jelaskan dalam uraian sebelumnya, di mana setan telah menggoda Adam dan istrinya sehingga akhirnya mereka tergoda dan melanggar larangan Allah Ta'ala untuk tidak memakan buah pohon itu. Dalam ayat lain disebutkan bagaimana setan untuk membujuk Adam dan istrinya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Dalam surah At-Taha ayat 120 Allah menyebutkan fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syaratil khuldi wa la yabla. Kemudian setan membisikkannya pikiran jihad kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan pada kamu pohon yang keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Bahwa dalam firman yang lain disebutkan pula bujukan setan, wa qala man hakum ma'rufu wa anti sadrati ila takun malakaini aw takuna minal khalidin. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang kekal dalam surga. Dalam melakukan godaan itulah setan berusaha untuk meyakinkan Adam bahwa ia benar-benar hanyalah memberikan nasihat agak yang baik, untuk tidak ia bersumpah ya. Dan untuk itu ia bersumpah innai lakuma laminan nasihin. Jadi untuk menguatkan bahwa iblis, setan adalah betul-betul menjadi penasihat ya. Ini sesungguhnya aku lakuma bagi kamu berdua, laminan nasihin adalah benar-benar termasuk orang yang menjadi penasihatmu. Al-A'raf ayat 21 ya. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kenikmatan kemuliaan telah mereka peroleh selama ini ya. Allah Ta'ala telah merintahkan agar mereka turun dari surga ke bumi. Sejak itulah mereka dan setan senantiasa dalam keadaan bermusuh-musuhan ya. Jadi itu adalah Allah Ta'ala telah memberikan kebebasan ya kepada Adam ya. Tetapi karena memang Adam melanggar, maka Allah Ta'ala memberikan sanksi, memberikan semacam hukuman kepada Adam akibat melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala. Jadi bebas dalam arti tidak bebas. Jadi bebas itu adalah bukan tidak terikat dengan aturan-aturan ya. Tapi bebas adalah orang tidak boleh melampaui hak-hak aturan-aturan yang telah digariskan
dalam aturan-aturan berbangsa dan bernegara. Aturan-aturan yang telah diberikan Allah pada Adam adalah salah satu di antaranya larangannya adalah Nabi Adam dilarang untuk mendekati salah satu pohon khuldi, dan ternyata Adam juga melanggarnya. Akhirnya Allah memberikan sanksi kepada Adam untuk dikeluarkan dari bumi. Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan bahwa mereka akan memperoleh tempat tinggal kenikmatan hidup bumi sampai pada ajalnya masing-masing. Dengan demikian, tak seorang pun yang akan hidup kekal di bumi ini. Jelaslah bahwa kebohongan bisikan-bisikan setan kepada Adam dan istrinya bahwa dengan makan buah khuldi mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Dalam ayat tersebut memberikan isyarat bahwa Adam dikeluarkan bersama istrinya di surga bumi bukanlah untuk membinasakan mereka, melainkan akan mereka bekerja memakmurkan bumi ini dan bukan menjauhkan mereka dari kenikmatan hidup. Sebab bumi pun mereka tetap dikaruniai kenikmatan dan tidak pula hidup kekal, karena suatu ketika mereka akan memenuhi ajal dan meninggalkan dunia fana ini. Ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan hak asasi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Adam, di mana dia tinggal hidup di surga dengan segala kenikmatan. Tapi karena Nabi Adam melanggar aturan-aturan yang telah digariskan, maka karena melanggar aturan-aturan itu, maka Adam juga akan memberikan sanksi yang telah dilanggar oleh Adam. Kemudian Nabi Adam merasa bersalah. Kemudian beliau berdoa, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Adam dan Hawa berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami telah melakukan kezaliman diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, maka niscaya kami itu orang-orang yang rugi. Setelah Adam berdoa memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan kata-kata tersebut, Allah menerima tobatnya dan melimpahkan rahmat kepadanya Adam. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, penerima tobat dan Maha Kasih Sayang. Tobat yang disampaikan Adam diterima oleh Allah Ta'ala adalah tobat yang memenuhi hal-hal sebagai berikut. Jadi tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang memenuhi beberapa unsur. Satu, menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, menjauhi dan tidak mengulangi lagi kesalahan dan perbuatan semacamnya. Yang ketiga, mengira perbuatan saya dengan perbuatan yang baik. Wattabi sayyatal hasanata tamhuha. Jadi iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosanya. Jadi kalau disimpulkan dari ayat 36 ya, bahwa yang terkait dengan HAM ya, bahwa manusia hidup di dunia ini hanyalah untuk waktu yang terbatas, yaitu sampai pada saat datangnya ajal manusia masing-masing. Sebab itulah umur kita yang singkat ini adalah digunakan untuk sebaik-baiknya, berbuat amal baik, kebajikan, mempersiapkan diri untuk memperoleh kebahagiaan yang kali di akhirat kelak ya. Yang kedua, Allah Ta'ala merintahkan Adam dan Hawa agar tetap tinggal di surga dengan ketentuan bahwa mereka tidak akan boleh memakan buah pohon keabadian. Tapi setelah menggunakan godaan setan, mereka memakan buah itu karena Allah merintahkan keluar dari bumi. Yang ketiga adalah apabila manusia terlanjur melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia segera bertobat ke Allah, Allah akan memberikan ampunan. Dari kisah yang keempat adalah dari kisah yang telah diambil dari pelajaran di ayat 36 dan 21 tersebut, bahwa manusia dalam kehidupannya akan menemui ujian yang akan membuktikan keimanan dan keimanan yang sesungguhnya. Itulah ayat-ayat yang terkait dengan persoalan HAM sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan di dalam di dalam pasal di dalam undang-undang nomor undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah Undang-Undang nomor 9 tahun 98, dan kemudian di dalam Undang nomor 39 tahun 90 tentang masalah HAM ya. Di mana pasal-pasal itu adalah berisi tentang
rincian tentang hak adalah hak untuk hidup sebagaimana hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk peroleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman dan hak atas rasa aman ya. Sebagaimana di dalam ini adalah butir-butir tentang perincian yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ini adalah sangat relevan dengan ayat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat Al-Baqarah 36 serta Al-Imran ayat 20, Al-Imran ayat Al-Imran ayat 20, Al-A'raf ayat 24 dan Al-A'raf ayat 25 yang terkait dengan HAM asasi manusia. Saya kira itu penjelasan tentang ayat Al-Quran yang terkait dengan persoalan HAM yang berbicara tentang kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, ayah manusia ya, dan Abul Anbiya sebagai ayah bapak dari para nabi, di mana Nabi Adam telah mendapatkan kehidupan yang kebebasan hidup di surga, tapi karena memang Nabi Adam melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dikatakan Allah Ta'ala, maka juga Adam juga mendapatkan sanksi untuk diturunkan ke bumi ini, dan ketika hidup di bumi Nabi Adam juga mendapatkan kebebasan untuk menetap di bumi ini dengan segala fasilitas yang ada. Saya kira itu hal-hal yang terkait dengan HAM dan ayat Al-Quran yang bicara tentang HAM. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.